Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang ownership issue. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Farani Febrianti dengan NIM 2019 210731. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari ownership issue. Nah, dalam rangka jangka panjang, tujuan perusahaan adalah untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Nah, semakin tinggi nilai perusahaan menggambarkan semakin sejahtera pula pemiliknya. Nah, nilai perusahaan akan tercermin dari harga pasar sahamnya. Untuk memaksimalkan nilai perusahaan, tidak hanya nilai ekuitas saja yang harus diperhatikan, tetapi juga semua klaim keuangan seperti hutang, warrant, maupun saham preferen. Nah, penyatuan kepentingan pemegang saham, debt holders, dan manajemen notabene itu merupakan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap tujuan perusahaan, seringkali menimbulkan masalah-masalah. Nah, agensi problem dapat dipengaruhi oleh struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan oleh beberapa peneliti dapat dipercaya mampu mempengaruhi jalannya perusahaan, yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu memaksimalisasi nilai perusahaan. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh karena adanya kontrol yang mereka miliki, yaitu optimalisasi nilai perusahaan, yang merupakan tujuan perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen keuangan, di mana satu keputusan keuangan yang diambil akan berpengaruh keputusan keuangan lainnya dan berdampak pada nilai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur kepemilikan dan keputusan keuangan. Nah, semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin kuat kontrol eksternal terhadap perusahaan dan mengurangi agency cost, sehingga perusahaan akan menggunakan dividen yang rendah. Nah, dengan adanya kontrol yang ketat menyebabkan manajer menggunakan utang pada tingkat rendah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya financial distress dan risiko kebangkrutan. Nah, Kim dan Sorenson pada 1986 mengemukakan demand dan supply hipotesis. Nah, demand hipotesis menjelaskan bahwa perusahaan yang dikuasai oleh insider menggunakan utang dalam jumlah besar untuk mendanai perusahaan. Dengan kepemilikan besar, pihak insider ingin mempertahankan efektivitas kontrol terhadap perusahaan. Nah, supply hipotesis ini menjelaskan bahwa perusahaan yang dikontrol oleh insider memiliki debt agency cost kecil, sehingga meningkatkan penggunaan utang. Nah, penggunaan utang mengurangi kebutuhan ekuitas eksternal dan meningkatkan proporsi kepemilikan manajerial. Penggunaan utang yang berlebihan akan meningkatkan bankruptcy cost, sehingga mengurangi minat manajer untuk menambah kepemilikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur kepemilikan dan nilai perusahaan. Nah, Frisch dan Kang pada tahun 2000 menemukan hubungan yang positif antara insider ownership dengan nilai pasar setelah mengendalikan kinerja perusahaan. Nah, nilai perusahaan dapat meningkat jika institusi itu mampu menjadi alat monitoring yang hubungan antara analisis coverage, yang merupakan external monitoring function, dan Tobin's key sebagai proxy nilai perusahaan adalah positif dan signifikan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keputusan keuangan dan nilai perusahaan. Nah, nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator nilai pasar saham sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. Nah, pengeluaran investasi memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan. Nah, meningkatnya hutang diartikan oleh pihak luar tentang kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban di masa yang akan datang, atau adanya risiko bisnis yang rendah. Hal tersebut akan direspon secara positif oleh pasar, dan peningkatan dividen dapat dilakukan untuk memperkuat posisi perusahaan dalam mencari tambahan dana dari pasar modal dan perbankan. Nah, dividen mengandung informasi atau sebagai isyarat akan prospek perusahaan. Nah, pendapat Rousseff didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Asquith dan Mullins pada tahun 19
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cindy Pramtasari dengan NIM 2019-210735. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel penelitian dan pengukuran. Nah, yang pertama yaitu ada struktur kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial diukur sesuai dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajerial. Kepemilikan manajerial atau managerial ownership adalah suatu kondisi di mana manajer mengambil bagian dalam struktur modal perusahaan, atau dengan kata lain manajer berperan ganda sebagai manajer sekaligus pemegang saham di perusahaan. Yang kedua ada struktur kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional diukur sesuai dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan kepemilikan oleh blockholder. Nah, blockholder ownership itu sendiri adalah ukuran kepemilikan saham di mana yang pertama kepemilikan saham yang jumlahnya lebih dari 5%. Yang kedua, saham dimiliki oleh karyawan, direktur, atau anggota keluarganya. Yang terakhir yaitu saham dimiliki oleh bank. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keputusan investasi. Adapun proksi IOS dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada book value of gross property, plant and equipment to the book value of the asset ratio. Untuk menghitung rasio PPE atau PVA, yaitu nilai buku aktiva tetap dibagi nilai buku total aktiva. Yang kedua ada market to book value of equity ratio. Rasio MVE atau PVE mencerminkan bahwa pasar menilai return dari investasi perusahaan di masa depan dari return yang diharapkan dari ekuitasnya. Untuk menghitung rasio MVE atau PVE, yaitu jumlah lembar saham yang beredar dikali closing price dibagi total ekuitas. Yang ketiga yaitu market value to book value of asset ratio. Proksi ini menunjukkan bahwa prospek pertumbuhan perusahaan terrefleksi dalam harga saham. Untuk menghitung rasio MVA atau PVA, total aset dikurangi total ekuitas ditambah jumlah saham yang beredar dikali closing price dibagi total aset. Yang keempat yaitu capital addition to asset book value ratio. Rasio CAP atau PVA menunjukkan adanya aliran tambahan aktiva produktifnya yang sekaligus menunjukkan adanya potensi pertumbuhan perusahaan. Untuk menghitung rasio CAP atau PVA, nilai buku tetap aktiva T dikurangi nilai buku aktiva tetap T-1 dibagi total aset. Yang kelima yaitu capital addition to asset market value ratio. Penggunaan capital addition to asset market value ratio sebagai proksi IOS dengan dasar pemikiran bahwa perusahaan yang bertumbuh memiliki level aktivitas investasi yang lebih tinggi. Untuk menghitung CAP atau MVA yaitu nilai buku aktiva tetap T min nilai buku aktiva tetap T-1 dibagi total aset dikurangi total ekuitas ditambah jumlah saham yang beredar dikali closing price. Yang keenam yaitu price earning ratio atau PER. PER menunjukkan perbandingan antara closing price dengan laba per lembar saham. Untuk menghitung PER yaitu closing price dibagi EPS. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan dikonfirmasikan memiliki variabel-variabel terukur sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kalapour and Trombley 1999 dan Smith dan Watts 1992. Yang pertama yaitu ada book debt to equity ratio. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara pembiayaan dan pendanaan melalui hutang dengan pendanaan melalui ekuitas. Untuk menghitung BDE sama dengan total hutang dibagi total ekuitas. Yang kedua yaitu book debt to asset ratio. Rasio ini mengukur persentase dana yang disesuaikan oleh kreditur dalam pembiayai aktiva perusahaan. Untuk menghitung BDA yaitu total hutang dibagi total aktiva. Yang ketiga yaitu ada long term debt equity ratio.
Rasio ini menunjukkan perbandingan antara klaim keuangan jangka panjang yang digunakan untuk mendanai kesempatan investasi jangka panjang dengan pengembalian rate of return jangka panjang pula. Untuk menghitung LDE yaitu total hutang jangka panjang dibagi total ekuitas. Yang keempat yaitu market debt equity ratio. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara nilai buku hutang dengan nilai pasar ekuitas. Untuk menghitung MDE itu sendiri yaitu total hutang dibagi jumlah saham yang beredar dikali closing price. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan dividen. Kebijakan dividen dikonfirmasikan melalui dividen payout ratio dan dividen yield. Nah, yang pertama yaitu dividen payout ratio atau DPR. Rasio pembayaran dividen adalah persentase laba yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk kas. Untuk menghitung DPR, yaitu dividen per lembar saham dibagi laba per lembar saham. Yang kedua adalah dividen yield ratio. Rasio dividen yield menunjukkan perbandingan dividen per lembar saham yang dibagikan dengan harga pasar saham. Untuk menghitung dividen yield ratio yaitu dividen per lembar saham dibagi closing price. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil seleksi sampel. Perusahaan yang terdaftar pada BEJ pada tahun 2003 sebanyak 333 perusahaan. Dari 333 perusahaan tersebut, 61 perusahaan merupakan jenis perusahaan perbankan dan lembaga keuangan lainnya, serta 9 perusahaan merupakan perusahaan BUMN, sehingga terdapat 263 perusahaan yang terjaring sebagai anggota sampel. Dari 263 perusahaan, terdapat 30 perusahaan yang memiliki ekuitas negatif, sehingga terjaring 233 perusahaan sebagai anggota sampel. Dari 233 perusahaan tersebut masih terdapat 65 perusahaan yang memiliki laba bersih setelah pajak negatif. Jadi total perusahaan yang terpilih sebagai anggota sampel sebanyak 168 perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji asumsi. Hasil uji linearitas dapat disimpulkan bahwa model berbentuk linear. Hal ini dapat dijelaskan dengan menerapkan prinsip parsimoni, di mana prinsip parsimoni ini menyatakan bahwa bila seluruh jalur dalam model adalah signifikan, berarti dapat dikatakan model berbentuk linear. Lalu mendasarkan pada trimming teori, di mana trimming teori menyatakan bahwa jalur-jalur pada model yang tidak signifikan harus dibuang. Berarti model yang tertinggal adalah model dengan jalur yang signifikan. Dengan berprinsip parsimoni dan berdasarkan trimming teori, maka dapat dikatakan model berbentuk linear. Uji asumsi kedua adalah apakah model memenuhi model rekursif atau tidak. Hasil uji model menyimpulkan bahwa model memenuhi model rekursif. Hal ini ditunjukkan dengan nilai VIF yang tidak lebih besar dari 10. Proporsi kepemilikan, akun laporan keuangan, dividen, dan harga saham. Seluruh data tersebut telah memiliki skala pengukuran interval. Uji asumsi keempat tentang validitas tidak dilakukan sebab data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang diumumkan di publik oleh BEJ dengan tanggung jawab hukum yang jelas. Oleh karena itu, validitas data tidak dilakukan lagi. Uji asumsi kelima tentang identifikasi model. Seperti pada landasan teori di atas, diketahui bahwa hipotesis dibangun berdasarkan teori dan konsep yang relevan, yang didukung bukti empiris. Oleh karena itu, model yang dirancang adalah fit. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji validitas model lampiran 1. Hasil analisis parsial tahap pertama dengan struktur manajerial dan struktur institusional sebagai variabel independen dan keputusan investasi sebagai variabel dependen, diketahui bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi dengan tingkat signifikan 0,00, sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi dengan tingkat signifikan 0. 681 dan koefisien determinan 0,107 dengan tingkat signifikan 0,00.
Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memberikan presentasi dari teman saya mengenai uji validitas model. Nah, pada uji validitas model itu ada 4 tahapan yang harus dilakukan. Nah, pada tahapan yang kedua itu dapat dilihat pada tabel bahwa hasil analisis spasial tahap kedua dengan struktur manajerial, struktur institusional, dan keputusan investasi sebagai variabel independen serta keputusan pendanaan sebagai variabel dependen diketahui bahwa kepemilikan manajer itu berpengaruh signifikan terhadap keputusan pendanaan dengan tingkat signifikannya itu sebesar 0,00. Nah, sedangkan pada kepemilikan institusional dan keputusan investasi itu tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi dengan tingkat signifikannya itu masing-masing sebesar 0,792 dan 0,849. Nah, besar koefisien determinan R2-nya itu sebesar 0,616 dengan tingkat signifikan 0,00.